Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Gimana kabarnya ikhwan dan akhwat sekalian? Alhamdulillah ya, baik ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa mengisi waktu kesehatan kita dengan bermajelis ilmu, di mana majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan ketenangan kepada kita dan juga diliputi rahmat, bahkan yang paling luar biasanya nama-nama kita senantiasa disebutkan di kalangan para malaikat yang mulia. Seperti itu. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang yang telah mengizinkan kita untuk menyelenggarakan event DFTP atau kita kenal dengan Daurah Fikih Ta'aruf Pranikah Chapter Jakarta. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor seperti Wardah, KAF, Colby Apps, By Request Craft, Dishero, IDH, dan Mumtazah Store, dan juga para media support yang telah mensupport kita menyebarkan event atau menyebarkan flyer-flyer kajian kita, baik itu info kajian Sunnah Jakarta, Cisauk Mengaji, Tangerang Mengaji, dan juga ya dan lain-lain sebagainya seperti itu. Berikutnya kami informasikan, alhamdulillah Mumtazah program ini atau program Mumtazah ini kita telah menyelenggarakan beberapa event, seperti pertama kali kita adakan event organizer di Surabaya yaitu Mumtazah DFTP, Daurah Fikih Ta'aruf Pranikah, dan juga kita sudah melaksanakan 12 kali secara bergulir daurah ini di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Semarang, Bandung, Bekasi, Tangsel, dan juga Jogja. Alhamdulillah ini adalah event kita yang ke-13 di Jabodetabek ini. Apa aja yang ada di DFTP? Tentunya Daurah Ilmu Syar'i sebagai bekal dalam ikhtiar menemukan jodoh serta untuk persiapan memasuki mahliga rumah tangga, dan juga konsultasi kilat support seputar proses ta'aruf oleh para pendamping ta'aruf dari Ta'aruf Mumtazah. Dan yang berikutnya ada daurah berakhir pada para peserta insya Allah akan dibantu berta'aruf dan dipandu dan dibimbing dalam sebuah sesi ta'aruf daurah selama maksimum 3 bulan, di mana para peserta akan dibantu untuk saling berta'aruf jika sama-sama berminat satu sama lain. Alhamdulillah atas izin Allah sejauh ini program DFTP ini telah menghasilkan beberapa pasangan yang sampai melanjutkan ke jenjang pernikahan, seperti itu. Untuk informasi selanjutnya bagi jamaah yang ingin mengikuti event-event dari Mumtazah Syar'i seputar DFTP bisa memfollow Instagram mumtazah.syar'i. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Rehan Al-Bahrain. Insya Allah event ini akan ada 3 sesi seperti itu. Yang pertama, sesi pertama bersama guru kita Ustadz Rehan Al-Bahrain membahas keutamaan menikah, haramnya pacaran, dan juga step by step dari ta'aruf, nazor, khitbah, akad sampai ke jenjang walimah. Nantinya kita akan lanjut ke sesi kedua bersama guru kita Ustadz Riza Afrizal, nanti juga membahas seputar fikih ta'aruf sesuai syar'i dan juga hak kewajiban suami dan istri. Sebelum kita lanjutkan ke sesi bersama Ustadz Rehan, izinkan kami panitia untuk mengingatkan adab-adab dalam menuntut ilmu dan juga maklumat kajian. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita guna menuntut ilmu syar'i, karena dengan sebuah keikhlasan kebaikan akan menjadi sempurna. Yang berikutnya, mari kita persiapkan alat tulis kita guna mencatat faedah sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, insya Allah akan ada sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya seputar problematika, mungkin bagi yang single, merasa gundah gulana karena belum dapat jodoh, dan juga bagi yang sudah berumah tangga, memiliki problematika di rumah tangganya, bisa dapat mengirimkan pertanyaannya atau ditulis di cari kertas, atau juga bertanya secara interaktif jika ada waktu luang seperti itu. Itu saja terkait maklumat kajian. Kita ucapkan selamat menikmati sajian ilmu dan menikmati taman syurga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami persilakan kepada Ustadz Rehan Al-Bahrain. Falyatafaddal masykur Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para peserta daurah, para jumlawan dan jumlawati atau kadang disebut Jovisa ya, jumlo fisabilillah, yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di sesi pertama dari daurah kita ini kita akan membahas tentang keutamaan menikah, tidak bolehnya berpacaran, kemudian bagaimana tahap-tahapan ya, mulai dari ta'aruf, nazar, ya, khitbah, menikah, kita akan bahas ya. Saya menyusun buku atau e-book yang sebenarnya buku ini saya susun untuk daurah 2 hari. E-booknya ya. Dan saya sudah e-booknya ini gratis ya, saya sudah sampaikan ke panitia, mungkin sudah diakses oleh teman-teman sekalian udah ya. Itu ada e-book ya, saya bagikan. E-booknya ini judulnya Siap Nikah, tinjauan syariat, medis, vitalitas, dan psikologi. Ini e-booknya ini khusus daurah buat jomblo 2 hari ya. Nah, bahan 2 hari ini kita mepetkan satu sesi ini. Ya, oleh karena itu kita bahas poin-poinnya saja dan saya harap nanti kita lebih banyak tanya jawab. Seperti itu. Kita bahas sedikit yang tentang keutamaan menikah. Nah, sebenarnya kalau ngomong menikah di depan jomblo itu nggak usah terlalu banyak motivasi. Karena jomblo itu sudah motivasinya udah menyala-nyala, berkobar-kobar. Jadi jomblo itu makanya kalau ada jomblo datang minta minta motivasi. Nggak ada lagi ya selain nikah cepet gitu ya. Jadi nggak ada, para jomblo nggak usah sering dimotivasi, apalagi motivasi berbalut bully, ya, dibully ya jomblo ya. Kadang-kadang jomblo kan sasaran bully gitu ya, dengan berbagai macam bulian-bulian gitu ya. Contoh misalnya kalau dompet kosong itu sakit, tapi lebih sakit kalau jok belakang motor kosong. Ya, itu lebih sakit lagi katanya. Seperti itu ya. Ya, apa bedanya jomblo sama apa namanya bedanya apa bedanya eh, kalau jomblo itu ya dia jalannya sendiri, karena kalau rame-rame zomblo ya, zombie maksudnya. Zombie kalau rame-rame. Jadi banyak, jadi jangan sampai ya kita membuli ya. Karena apalagi itu motivasi berbalut bully, karena jomblo itu sudah tidak perlu motivasi lagi ya, itu nggak usah dikasih motivasi, tapi para jomblo ini langsung aja dibawakan jodohnya ya, langsung ditawarkan, langsung difasilitasi seperti itu. Nah, jadi nggak usah kebanyakan motivasi. Ya, kalau kita dan dalam syariat pun terlalu banyak hadis-hadis nas yang berbicara tentang motivasi menikah. Seperti hadis ya masyaallah syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, kalau kalian sudah punya ba'ah, maka hendaklah segera menikah. Ya, demikian juga motivasi menikah. Salathun hakun alallahi aunuhum. Ya, jadi ada 3 kelompok yang Allah janji akan membantu dan menolong. Ya, pertama al-mujahid fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah, al-mukatab alladzi yuridul ada, ya jadi budak yang pengen merdeka. Kemudian yang ketiga an-nakih alladzi yuridu al-afaf. Jadi orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Ini Allah berjanji akan menolong dan membantu.
Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Iza tazawajal abdu kalau seorang hamba sudah menikah, ya, faqad kammala nisfal iman. Kalau seorang hamba menikah telah menyempurnakan setengah keimanan, falyattaqillaha finisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa dari sisa setengahnya. Dan terlalu banyak motivasi-motivasi, saya rasa nggak usah, para jomblo nggak usah dikasih motivasi banyak-banyak ya. Demikian juga tentang berzina, ini juga saya rasa kita tahu semua ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan dan sebagainya. Ya, dan kalau kita bicara tentang larangan berzina itu secara teori mudah, tapi prakteknya sangat sulit sekali. Terlebih kita berada di zaman seperti ini, zaman sosmed, zaman keterbukaan, zaman mengakses apa-apa gampang, berzina sampai dengan zina tahap yang sampai puncak perzinahan, sebagaimana timba masuk ke dalam sumur. Ini zaman sekarang ya, zaman muda, terus harus pemikiran free sex, harus pemikiran apa? Kalau kita sekarang di sini kita sebut di sini kumpul kebo. Kalau di luar negeri engagement, menikah tapi apa namanya, tunangan tapi nggak nikah-nikah, sebenarnya kumpul kebo ya sebenarnya. Itu semua ada, dan berbagai macam, belum ditambah lagi kelainan orientasi seksual gitu ya. Jadi ahwat-ahwat ini saingannya bukan sesama ahwat saja, tapi sama ya sesama laki-laki yang tulang lunak. Jadi makin berat ahwat ya. Apalagi ini dapat info ikhwan yang daftar sekian, ahwat lebih banyak, 3 sampai 4 kali lipat. Makin berat lagi perjuangan para ahwat ya. Ya udah, saingan sesama ahwat, saingan lagi sama laki-laki tulang lunak. Makin berat ini persaingan. Ya. Jadi apa namanya, ya intinya segera menikah. Di zaman ini segera menikah. Bahkan saya punya tulisan banyak. Ini kalau pembahasan ini, motivasi ini, pembahasan panjang nih ya. Sampai-sampai di zaman Imam Ahmad mengatakan tadayan, apa namanya, kalian semua hendaklah berhutang. Di zaman Imam Ahmad, para pemuda ini kalau bisa menikah, menikah dengan cara hutang, menikah. Itu Imam Ahmad bilang begitu. Kalau kalian mau nikah nggak punya uang, pokoknya hutang. Karena ini udah darurat. Itu di zamannya Imam Ahmad yang tinggal di Baghdad, dan Baghdad salah satu kota metropolitan di zaman itu. Ya, apalagi teman-teman di Jabodetabek ya, jangankan di Jabodetabek ya, di desa tempat terpencil karena ada HP dan sebagainya, ini syahwat sudah berkobar-kobar. Ya, demikian juga kita berada di zaman perempuan al-haya, ya, rasa malu pada perempuan hilang ya. Jadi perempuan juga sekarang agresif, perempuan juga sekarang apa namanya, mengundang zina, ngajak zina dan sebagainya, bukan malu-malu. Kita berada zaman di mana fasilitas berzina sangat mudah. Ya, kalau dulu, zaman dulu kala, kadang-kadang mereka berzina di semak-semak gitu ya, karena sulit ya, di semak-semak, di tempat sepi. Sekarang dengan apa, aplikasi pesan hotel, pesan apa gampang, mau ketemuan tinggal Grab, tinggal ini, semua gampang kalau berzina sekarang. Fasilitas sangat dimudahkan, sehingga kalau di zaman Imam Ahmad saja, Imam Ahmad sampai bilang ya pokoknya jomblo-jomblo ini segera nikah, kalau bisa kalau memang nggak mampu berhutang. Itu kata Imam Ahmad di zaman beliau. Tidak terbayangkan kalau Imam Ahmad melihat zaman ini, ya mungkin disuruh apa gitu ya, disuruh pokoknya nikah segera. Ya, dan alhamdulillah kalau kita segera menikah, berusaha mencari jodoh yang baik dengan cara yang baik, dengan niat yang ikhlas menjaga kehormatan, insya Allah walaupun dengan banyak keraguan ya tentang masalah nafkah, masalah tinggal di mana, masalah biaya hidup nanti, masalah healing keluarga, jalan-jalan keluarga, masalah apa namanya, biaya pernikahan nanti bagaimana, insya Allah Allah bantu. Insya Allah Allah akan bantu. Ya, asalkan kita niat kita ikhlas dan kita bekerja keras, serta qanaah, hemat di awal-awal, tidak banyak impian, tidak banyak ini, insya Allah Allah mudahkan. Ya, dan itulah yang saya rasakan dulu. Ya, saya termasuk menikah cepat. Saya menikah ketika masih kuliah. Ya, tapi katanya nggak boleh nikah sambil kuliah ya, karena masih ada dosen, mahasiswa gitu ya. Setelah kuliah baru, jangan nikah sambil kuliah katanya. Ya, keluar kelas dulu lah. Ya, saya dulu nikahnya ketika masih mahasiswa ya, ketika eh, koas dulu ya.
Walaupun proposal pernikahan saya sampaikan ke orang tua itu sebelum koas. Tapi banyak terjadi tarik ulur, ya, tawar-menawar dengan orang tua, akhirnya bisa nikah di ketika saya mahasiswa, masih koas. Ya, kalau kedokteran ada S1 habis itu koas ya, praktek. Saya nikah itu di umur, seingat saya 22. Umur ya benar umur 22. Jadi dulu nikahnya cepat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah banyak pertolongan Allah yang saya rasakan ketika itu, tidak ada kendala berarti. Makanya benar kata orang, nikah itu enaknya cuma 1%. Tapi 99%-nya enak banget. Gitu ya. Ini motivasi ya. Udah nggak usah terlalu banyak motivasi terkait dengan apa, dengan nikah gitu ya. Apalagi ini Masya Allah ya, ini saya nggak tahu jomblo-jomblo zaman sekarang ya. Kita aja yang sudah menikah ini berat juga nih ya, zaman sekarang ya. Apalagi jomblo-jomblo ya. Kalau kita kan pusing, stres apa, tinggal pulang ada istri ya. Nggak tahu di jomblo-jomblo ini pulang bantal guling lah, kedebong pisang dan sebagainya gitu ya. Itu kita nggak tahu. Makanya itu ya mudah-mudahan ini ya, ikut daurah ini jadi wasilah ya. Wasilah bagi para jomblo-jomblo ini, mudah-mudahan dimudahkan dapat jodohnya. Adalah yang nyangkut satu dua dari apa namanya nih, kita tunggu kabar gembira dan undangannya gitu ya. Baik, itu sekilas motivasi ya. Nggak usah terlalu banyak motivasi, insya Allah pokoknya nikah. Sekarang kita masuk pembahasan yang saya dikasih apa namanya silabusnya ya, kisi-kisinya. Kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah pernikahan. Langkah-langkah pernikahan dimulai dari ta'aruf, nazar, nadhor, khitbah, sama akad dan walimah. Nikah dan walimah. Dan itu saya tulis dalam e-book yang saya bahas itu. Ya, ada e-book yang saya susun. Di situ saya bahas, saya bagi menjadi e-book ini saya bagi jadi di 4 sesi. Memang untuk daurah 2 hari. Sesi pertama, sesi kedua, siangnya tanya jawab. Hari kedua, sesi ketiga, keempat, siangnya tanya jawab. Ya memang daurah 2 hari. Saya bagi jadi 4 sesi. Nah mungkin saya bacakan dulu. Jadi kalau pengen nanya yang mana silahkan nanti ya. Jadi harapan saya ini karena waktu singkat, kita banyak tanya jawab ya. Saya bacakan dulu apa yang saya bahas dalam buku ini. Jadi nanti kalau pengen tanya silahkan. Jadi sesi pertama saya bahas sekilas fikih pranikah. Nah ini sekilas, karena sekilas-sekilas semua ini. Jadi di situ saya cari bagaimana cara mencari jodoh terbaik. Kemudian sekilas adab ta'aruf, ini ada adabnya. Kemudian sekilas adab nazor, ada adab nazor, ya, ini juga harus diperhatikan ya. Kemudian sekilas fikih melamar atau khitbah. Ini sekilas-sekilas saya bahas. Kemudian sesi kedua dalam buku ini, ya sesi selanjutnya, yaitu fikih kesehatan pranikah dan fikih nafkah batin. Di sini saya bahas bab-babnya. Pertama, aib sebelum pernikahan. Aib kesehatan. Ini yang paling banyak saya ditanyain sama jomblo-jombloan. Jadi ada aib sebelum kesehatan. Jadi dalam fikih nikah dibahas al-uyub fin nikah. Aib dalam pernikahan. Nah ini banyak yang nanya nih. Jadi terutama aib dalam bidang kesehatan. Ini ada yang sakit ini, ini gimana nanti saya nikah sama dia? Ya, ada yang sakit kena, contoh ya, ada yang kemarin dia konsultasi ya, ada pasien apa namanya, ada yang sakit kulit. Jadi kalau dia kambuh sakit kulitnya itu, maka kulitnya melepuh. Nah ini gimana, saya terima apa enggak? Ya, aib sebelum pernikahan. Jadi mana aib yang harus dijelaskan sama pasangan, mana aib yang harus disembunyikan dari calon pasangan. Ini ada pembahasan. Ya supaya nanti ke depan tidak terjadi apa-apa. Ya tidak terjadi sesuatu. Ini saya bahas. Dan ada pembahasan dalam kitab nikahnya. Ini paling banyak terkait dengan kesehatan. Ya, ada juga barusan 2 hari yang lalu nanya, dia bilang calon suaminya terus terang bilang dia kena penyakit lemah syahwat karena dia ada sakit tertentu. Dia nanya terus, ini gimana nih katanya nih. Nah, ini ada jawabannya. Ya, ada jawabannya seperti itu. Ya, kemudian juga fikih yang di bab ini juga saya bahas, fikih pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Jadi boleh apa tidak calon ini, jomblowati ini, supaya tidak ada apa-apa, kita sama-sama periksa kesehatan.
Siapa tahu salah satunya ada kena AIDS, kena hepatitis, kena apa, atau ada penyakit genetik terkait dengan kromosom. Sehingga nanti kalau lahir anaknya ada yang cacat. Ya, dan pembahasan ini ada saya bahas di situ di buku ini, fatwa ulamanya ada. Ini boleh apa enggak? Bagaimana pandangan Islam? Ya, karena terjadi kasus satu dua. Setelah menikah ketahuan pasangannya positif HIV. Ini kisah nyata. Pasangannya ketahuan positif HIV, kemudian dia lahir, pas dia lagi hamil, pasangannya meninggal karena HIV. Kemudian akhirnya pas lahir, anaknya diperiksa positif HIV, dan dia pun juga positif HIV. Sedangkan suaminya sudah meninggal. Ya, ini kejadian di orang dekat kita. Sehingga sampai detik ini kita, teman-teman dekatnya, memberikan sumbangan anak asuh untuk anaknya. Sampai detik ini, sampai sekarang tiap bulan. Karena anaknya ini, karena bapaknya meninggal karena HIV. Ya. Kemudian ibunya positif, anaknya positif HIV. Perempuan lagi, qadarullah, anaknya. Ya, akhirnya sampai sekarang tiap bulan kita ada patungan untuk membiayai anak asuhnya. Kita rame-rame untuk biaya anak asuh. Ini apakah? Nah, kalau di dunia barat ini suatu hal yang biasa. Wajar. Kalau di sini bagaimana? Ada fikihnya, ada pembahasan, itu saya bahas. Kemudian di bab ini juga, jadi ada temanya, tema kedua ya, ada babnya. Di bab ini juga saya bahas ringkasan adab malam pertama. Nah, ini kayaknya pembahasan yang bikin melotot ya. Malam pertama ya, nggak boleh terlewat ya. Ringkasan adab malam pertama atau fikih zafaf, adab malam pertama, itu saya bahas juga. Baru juga di bab ini saya bahas persiapan fisik dan vitalitas pasutri sebelum nikah. Waduh, jadi sebelum nikah tuh ya fisik harus kuat dong gitu ya. Harus kuat ya. Jadi jangan ini doang, fisik harus kuat ya. Biar mantap gitu ya. Ini saya bahas juga sebelum nikah. Jangan sampai lemah. Lemah bin loyo. Harus kuat, saya bahas. Kemudian di bagian sesi ketiga dari buku ini, hari selanjutnya berarti ya, saya bahas tentang psikologi persiapan pernikahan. Itu tema yang ketiga. Di situ ada berapa bab saya bahas. Pertama, 2 ilmu yang sering dilalaikan, yaitu ilmu tentang rumah tangga dan ilmu tentang mendidik anak. Ini harus dipahami oleh setiap calon mempelai. Karena 2 ilmu ini yang dilalaikan, yaitu ilmu mendidik anak dan ilmu membina rumah tangga. Kebanyakan orang, bahkan kaum muslimin sampai saat ini, kalau nikah bismillah aja. Bismillah aja. Mereka nggak belajar bagaimana fikih rumah tangga, hak-hak suami istri, hukuk bainaz zaujain, nggak belajar. Bismillah aja. Kemudian bagaimana fikih tarbiyatul abna, nggak belajar. Padahal dalam Islam ada. Ya, saya termasuk dulu yang nggak belajar. Ya, maksudnya nggak belajar secara menyeluruh. Walaupun kita diajarkan fikih nikah, fikih ini, tapi harusnya sebelum nikah kita belajar. Akibatnya apa? Akibatnya karena tidak belajar ini, banyak rumah tangga kaum muslimin rusak. Bertengkar. Sekiranya dia belajar tentang fikih rumah tangga, hak suami istri, karakter dasar rumah tangga suami istri, insya Allah lebih terjaga rumah tangga kaum muslimin. Seperti itu. Jadi banyak yang nikah enggak. Dan sebenarnya di KUA dia punya program ya. Jadi KUA itu punya program namanya program matrikulasi pendidikan untuk calon mempelai. KUA itu punya program. Jadi semua yang akan nikah itu akan dikasih program pendidikan matrikulasi untuk belajar. Belajar tentang fikih nikah, fikih nafkah lahir batin, fikih memberikan fikih cerai, fikih talak. Sedangkan kaum muslimin banyak nggak tahu. Fikih nafkah kurang tahu, talak pun nggak tahu. Kemudian ini nggak tahu hukumnya, nggak belajar. Demikian juga bagaimana hak anak nggak belajar. Sebenarnya kalau nanti adik-adik kalau daftar ya, para jumluan ini kalau mendaftarkan diri ke KUA, kemudian siap-siap nikah, maka KUA itu sebenarnya menawarkan kita ada program matrikulasi nih. Ya, untuk calon mempelai. Mau ikut apa enggak? Nah, kebanyakan jawaban para menikah di skip, udah nggak sabar malam pertama. Saya juga begitu dulu. Saya juga pas KUA daftar mau nikah, dia bilang, ini ada program matrikulasi 3 hari untuk 2 mempelai.
Ya nanti dia akan dikasih pendidikan. Gimana, lanjut apa enggak? Saya bilang skip aja Pak. Gitu ya. Kayak gitu. Harusnya belajar, tapi banyak kaum muslimin nggak belajar. Jadi memulai rumah tangga tuh benar-benar kayak mengisi SPBU, dimulai dari nol. Dimulai dari nol. Harusnya belajar sebelum menikah, belajar. Makanya saya di bab ini saya sebutkan dua ilmu yang paling sering dilalaikan sebelum memulai pernikahan, ya ilmu membangun rumah tangga dan ilmu mendidik anak. Itu di bab itu saya bahas. Kemudian yang kedua saya bahas lagi, judulnya menghadapi pasangan ibarat rujak. Nah, jadi rujak. Jadi apa yang namanya rujak? Ada manis, pahit, asam, kecut dan sebagainya. Ini kita harus pahami bahwasanya intinya rumah tangga bukan yang enak-enak saja, bukan yang bahagia saja. Dan di bab ini juga saya bahas karena di pikiran jomblo ya, atau jombloan dan jomblowati itu menikah itu pokoknya yang enak-enak, yang nikmat-nikmat gitu ya. Yang laki-laki itu yang dibayangkan oleh para jombloan ya, laki-laki para ikhwan sebelum menikah tuh nanti dapat ketemu ahwat yang lembut, yang baik, yang pengertian, yang wadud, kemudian yang dia patuh sama suami, yang suaranya mendayu-dayu, yang dia apa namanya selalu selalu cantik di rumah, ready dan sebagainya, itu ya, pokoknya yang indah-indah pokoknya. Padahal coba tanya bahwa bapak kenyataannya gimana pak? Ini ya, silakan tanya. Bayangin yang indah-indah terus. Begitu juga dengan ahwat. Sebelum nih ahwat lebih anu lagi, lebih berbunga-bunga lagi. Sebelum menikah langsung kayak terbang dibius oleh apa gitu ya. Langsung sebelum pernikahan membayangkan akan ada pangeran berjanggut tipis menjemput dengan kuda putih bersayap. Dia akan menjemput di sebuah kastil, kemudian dia akan apa namanya akan naik kastil tersebut dengan tali, dijemput, kemudian digelar karpet merah, akan dimanjakan terus, akan diberikan uang yang banyak, dikirimkan kata-kata romantis setiap hari, dipeluk setiap hari, dimanjakan dan sebagainya. Ahwat juga sebelum nikah lebih lebih menghayal-hayal lagi. Kurang lebih mirip-mirip kayak kayak film drakor. Drakor itu apa jemaah ya, adik-adik? Jumlawan ya, drakor. Drakor itu ya dia saudaranya Dracula. Kalau Dracula mengisap darah, drakor itu mengisap waktu dan kewarasan. Ya. Jadi demikian. Ya, ini makanya saya buat bab ini, menghadapi pasangan ibarat rujak, harus siap, jangan maunya manisnya aja. Ya, enaknya saja, siap menghadapi kecut, pahit, asin, asem, harus juga siap-siap. Ya, itulah mental. Kemudian di bab ini juga, di tema ini juga saya bahas bab perbedaan karakter laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga kita bahas secara psikologi. Jadi sebelum pernikahan itu harus paham apa perbedaan karakter laki-laki dan perempuan supaya bisa saling memahami. Contoh misalnya ini ada dalam ilmu psikologi dan ada dalam hadis Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya kalau laki-laki mengandalkan logika secara umum, perempuan mengandalkan perasaan. Ini harus dipahami dan harus dimaklumi. Ada jalannya, dan hadis-hadis berbicara ini panjang. Banyak sekali. Bahkan khusus tema ini, khusus yang bab ini saya susun buku saku. Judulnya Memahami Karakter Dasar Suami Istri dalam Islam. Buku saku khusus untuk bab ini. Saya bahas. Ya. Dan masih di buku itu contoh lagi perbedaan karakter laki-laki dan perempuan saya tulis. Di situ kebahagiaan wanita ada di mulut dan di telinganya, sedangkan kebahagiaan laki-laki ada di matanya. Contoh. Ya laki-laki itu kalau pengen dibahagiakan matanya. Ya, makanya hadis-hadis menunjukkan perempuan harus cantik, berhias di rumah. Kemudian laki-laki juga suka lihat rumah besar, lihat mobil, itu laki-laki suka. Jadi kebahagiaan laki-laki adalah di matanya. Sedangkan kebahagiaan wanita di mulut sama di telinganya. Ya, wanita terutama di telinganya. Jadi perempuan itu tidak semata-mata dikasih saja, tapi harus ada kata-kata yang membuat telinganya jadi merasa nyaman. Harus ada kata-kata romantis, kata-kata baik, kata-kata yang memuji-muji, ya kata-kata yang kata-kata kalau minta maaf itu harus kata-kata yang bagus, diulang-ulang lagi, diulang terus minta maafnya. Kayak begitu. Itu perempuan karena dia kebahagiaan di telinga. Dia suka, kadang-kadang perempuan suka ngambek lama, sebenarnya dia udah maafin tapi pengen suaminya minta maaf lama-lama. Karena dia senang lihat suaminya tuh menghibur-hibur, merengek-rengek gitu, suka. Itu kebahagiaan di telinga.
dan kebahagiaan di mulut. Makanya perempuan ngobrol, gosip apa gitu itu mantep. Ya, itu kebahagiaan perempuan. Nah, ini kita bahas. Ini harusnya dipahami oleh teman-teman jomblo. Kemudian di tema yang keempat barulah saya bahas sekilas hak-hak dasar suami istri dalam Islam. Ya, di hari keduanya itu. Di situ ada beberapa bab. Pertama, hak istri yang perlu ditunaikan suami apa aja? Banyak, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Banyak. Hak suami yang perlu ditunaikan istri lebih banyak lagi. Lebih karena haknya suami agung, azim. Kemudian juga di situ bab yang selanjutnya manajemen perselisihan suami istri. Bagaimana kalau terjadi perselisihan? Itu ada semua jawabannya dalam Islam. Dan teman-teman jomblo harus belajar juga. Kemudian saya bab selanjutnya bagaimana kalau istri nusyud. Istrinya tidak patuh dan membangkang, apa solusinya? Kemudian ada bab selanjutnya bagaimana suami juga nusyuz. Suami yang dia nusyuz, yaitu tidak bertanggung jawab dan kasar. Ya, dan kemudian di bab terakhir apa yang dilakukan kalau perselisihan sudah semakin memuncak dan sudah mengantarkan ke gerbang pintu perceraian. Ini semua kita bahas. Ada dalam buku ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita bahas waktu nggak cukup. Nah, saya harap nanti bagian mana yang boleh ditanyakan. Kita lebih banyak tanya jawab ya. Baik, kita lanjutkan sedikit ini bahas tentang bagaimana adab adab ta'aruf, nazar, khitbah dan sebagainya. Ini kita bahas ya. Karena salah satu program dari daurah ini kan memfasilitasi ta'aruf ya. Mudah-mudahan ada yang jadi ya. Jadi kita bahas sekilas adab tentang ta'aruf. Karena ini kenapa sekilas? Karena ta'aruf saja itu satu kajian harusnya itu. Ya, harus bahasnya ya. Jadi ta'aruf itu adalah kegiatan saling mengenal antara laki-laki dan perempuan, calon yang menikah, yang hendak akan menikah. Ya, jadi itu definisi ta'aruf ya. Asal katanya ta'arofa ya ta'arafu ta'arufan. Saling mengenal bagi laki-laki perempuan yang akan menikah. Ingat definisinya akan menikah, punya niat menikah. Jadi jangan sampai nekat nekat ta'aruf tapi tidak ada niatan menikah. Ya, atau dari orang tua belum turun namanya SIM, surat izin menikah dari orang tua. Maksudnya orang tua belum mengizinkan, artinya belum ridho. Karena kitanya kekanak-kanakan. Ya. Jadi jangan nekat ta'aruf kalau belum siap nih nikah. Ya, jangan ya. Masalah nanti. Ya, jadi ta'aruf hanya yang akan siap nikah. Karena sekarang mulai muncul namanya, kalau kita dengar namanya ahlu sunnah wal jamaah, yang ini ahlun nazar wa ta'aruf. Ya. Jadi kalau kita dengar ada ahlu sunnah wal jamaah, yang ini namanya ada ahlun nazar wa ta'aruf. Jadi dia ihwannya ini memang nggak niat nikah, tapi punya kelainan mental sama kelainan jiwa. Ya, sukanya pengen nazar ahwat bercadar. Ini saya dapat laporan, jadi ikhwannya ini punya kelainan jiwa kayaknya ya. Jadi makanya ada istilah ahlun nazar wa ta'aruf. Dia tidak ingin nikah, tapi cuma pengen nazar-nazar aja gitu. Jadi kesana sini dia lepas CV. Ya, kesana sini minta tolong dicariin. Ya, ikut program ta'aruf kanan kiri. Ya, sebar CV sana sini ya. Jadi dalam waktu sebulan dia bisa ta'aruf dengan 10 ahwat di tempat yang terpisah dan waktu yang terpisah. Ya, pokoknya cuma penasaran aja gimana sih ahwat cadaran wajahnya gini-gini ta'aruf gitu-gitu. Tadi tapi tidak akan niat nikah. Ya, akhirnya ketika dalam sebulan ta'aruf dengan 10 orang, muncul biodatanya, tinggal dibandingin aja. Foto ahwat 1, foto ahwat 2, ditaruh di meja. Nah, dilihat semuanya. Ya, ini 8,5, 9. Oh, ini 6,5. 5. Gitu, dibandingin semuanya, dinilai kecantikannya. Ya, ini ada ikhwan seperti ini. Ahlun nazar wa ta'aruf. Tapi dia tidak ingin menikah. Nah, ini bahaya seperti ini. Ya, intinya ta'aruf bagi orang yang serius menikah. Ya, bukan sekedar ajang coba-coba. Seperti itu. Ya. Kemudian salah satu fikih ta'aruf gitu ya. Ya, idealnya bahkan dianjurkan hendaknya pakai perantara. Pakai perantara. Idealnya. Apalagi di zaman ini ya sepertinya
harus kayaknya ya pakai perantara. Ya, pakai perantara atau bahasa dulu namanya mak comblang sama pak comblang. Harus pakai perantara di zaman ini. Ya, dan ini yang dicontohkan oleh syariat bahkan Nabi. Nabi SAW ya sangat dianjurkan pakai ta'aruf, pakai perantara dalam ta'aruf. Ya, mengapa? Karena kalau tidak pakai perantara, ini akan berujung pada lama-lama ya perzinahan akhirnya. Dimulai dari zina hati dulu, kemudian akhirnya ketemuan dan sebagainya. Jadi sangat disarankan pakai perantara. Dan ini yang dicontohkan dalam syariat dan oleh Nabi SAW. Nabi SAW contohnya dengan Khadijah pakai perantara. Kemudian Nabi dengan beberapa istrinya yang lainnya ada pakai perantara. Atau Nabi langsung ke bapaknya kayak Abu Bakar. Itu dicontohkan dalam Islam. Ya, karena kalau nggak pakai perantara sangat berpotensi akan berkhalwat, berzina hati dan sebagainya. La yahluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana salituhuma. Janganlah kalian berkhalwat dengan seorang perempuan karena yang ketiganya setan. Ya, salituhuma. Ya, dan definisi berkhalwat bukan hanya khalwat fisik tapi khalwat hati. Makanya kalau kita chatting langsung, ini termasuk kategori khalwat secara maknawi. Chatting langsung. Chatting langsung dengan orang tersebut. Apalagi sekarang perkara gampang nih, ada Instagram, DM, WhatsApp dan sebagainya gampang. Nah, ini sebaiknya dihindari. Pakai perantara. Karena lama-lama karena hati lemah. Ya pertama kan nanya ya gimana ininya, apa ininya, nanya-nanya. Akhirnya lama-lama nanya, mau dibawa kemana hati kita bang gitu ya. Tanya-tanya. Akhirnya lama-lama sayang-sayangan. Pertamanya assalamualaikum, lama-lama waalaikumsalam sayang. Kan gitu ya. Lama-lama ke sana. Ya, jadi zaman ini pakai perantara. Makanya ini program dari teman-teman Mumtazah bagus ya, diperantarai, ada perantaranya. Karena kalau ta'aruf langsung ini sangat berpotensi ke arah sana. Ya, ya malah lama-lama nanti sayang-sayangan. Ya, akhirnya nanti mesra-mesraan. Ini yang disebut dengan TTM, ta'aruf tapi mesra. Ada namanya TTM ya, ta'aruf tapi mesra. Ya, jadi bukannya ta'aruf untuk cari ridho Allah, tapi malah mesra malah. Ya, sayang-sayangan, mulai panggil papa mama, abi umi. Kalau ta'aruf nggak jadi, panggilnya duda janda dong ntar. Ya kan? Karena tadi pas ta'aruf panggilnya apa? Abi sama umi, udah sampai tahap sayang-sayangan ini. Ternyata nggak cocok, ya udah, sekarang ganti duda janda. Kan gitu. Jadi kejadian seperti ini tidak sedikit ya. Pertama ta'aruf tapi tidak pakai perantara, ya udah pertama biasa, lama akhirnya sayang-sayangan, cinta-cintaan. Bedanya apa gitu? Ya, oleh karena itu salah satu adab ta'aruf itu pakai perantara. Ya, dan insya Allah nanti dengan adanya perantara lebih memudahkan untuk lebih subjektif dan netral. Ya, karena perantara ini yang menilai benar nggak dia gitu loh. Karena kalau langsung kayak begini ya apa bedanya sama pacaran kan itu banyak menyembunyikan. Ya, kalau orang bilang kalau pacaran tuh kan supaya tahu dia bagaimana begitu ya. Itu nggak benar, justru pacaran tuh banyak menyembunyikan. Banyak menyembunyikan sesuatu. Ya, banyak menyembunyikan. Ya. Buktinya banyak yang putus, banyak yang apa, ketika putus nangis ya dan sebagainya, stres, depresi. Ya, makanya ada istilah jagain jodoh orang. Ya, udah katanya udah ini sudah 10 tahun nikah sama yang lain ternyata. Jagain jodohnya orang gitu. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ya intinya apa namanya? Salah satu adab dari ta'aruf itu adalah pakai perantara seperti itu. Ya, mungkin kalau di awal tuh nggak apa-apa ya, di awal nggak apa-apa, selebihnya habis itu mencari perantara ini lebih baik. Kemudian kita bahas sedikit sekilas adab tentang nazar. Ya, nazar secara definisi artinya melihat, yaitu hendaklah melihat wanita yang dinikahi. Karena agama Islam nggak boleh membeli kucing dalam karung. Nggak boleh, harus jelas. Harus dilihat dulu, seperti itu. Maka hadisnya berbunyi, idza khataba ahadukum imra'atan fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Apabila kalian hendak menghitbah
hendak meminang seseorang perempuan, maka hendaklah yanzura ila ma yad'u ila nikahiha. Hendaklah dia nazar, lihat. Ya, lihat. Unzur ilaiha, lihatlah dia. Ya, fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena akan melanggengkan. Ya, jadi ini nazar. Nazar melihat melihat siapa? Melihat akhwat tersebut. Ya, ini nazar harus dipastikan. Baik ihwan, nazar ini baik ihwan maupun akhwat. Ya, jadi ihwannya ngelihat, apalagi pakai cadar, ngelihat, nazar, kemudian eh, akhwatnya juga ngelihat juga ihwannya nih, gimana gitu, penasaran siap gimana sih tampangnya gitu. Ya, seperti itu. Tapi di zaman sekarang kan nazar ini apa namanya? Suatu hal yang gampang gitu ya. Jadi yang cadar pun sekarang ya kadang buka, kadang tutup gitu. Ya kecuali kalau dia cadarnya benar-benar tertutup ya, tertutup ya. Tapi kadang kan cadar tapi eksis di Instagram gitu ya. Di dunia nyata cadar tertutup tapi di Instagram cadar berkibar-kibar. Ya cadar berkibar-kibar gitu ya. Jadi katanya ya, apa nih kita menazar apa Ustadz? Dia sendiri yang buka kan gitu ya. Tapi insya Allah di zaman sekarang masih ada akhwat yang dia multazimah, masih berpegang teguh. Dia adalah mutiara yang tersimpan. Nah, tugasnya para ikhwan mencari menyelam ya dengan tanggung jawab dan perjuangan. Ya karena mutiara yang bagus itu tersimpan di dasar laut. Cara mendapatkannya tidak mudah. Dia bukan barang murahan dan ingin mendapatkan yang laki ikhwannya harus tanggung jawab, serius dan berani menyelam ke dasar samudra mempertaruhkan nyawanya. Masya Allah gitu ya. Itu nazar. Nazar saling melihat ya insya Allah. Jadi perlu lihat memang. Lihat ininya dan ya dan apa lihat fisiknya, lihat wajahnya. Jadi jangan sampai beli kucing dalam karung ya gitu ya. Jangan sampai nanti masya Allah ya. Insya Allah saya nggak usah nazar. Insya Allah saya yakin dengan pilihan ustadz saya katanya. Ya kenapa? Karena setiap lihat Instagram dia cadaran terus kan. Setiap lihat Instagram, masya Allah. Pas nazar malam pertama, astagfirullah gitu ya. Gitu ya. Jangan sampai ya. Seperti itu ya. Jadi sebelum nazar gitu ya, kebayang di belakang cadar itu rembulan gitu ya. Ternyata pas buka-buka, loh ini kok Ronaldinho gitu ya. Ya, kita masuk fikih adab. Ya, kita masuk fikih adab, nazar ada adabnya, jangan sembarangan. Makanya jangan sampai ikhwan-ikhwan depan saya ini menjadi ahlun nazar wa ta'aruf ya. Ada adabnya para ikhwan kalau nazar ya. Jangan dikit-dikit nazar ya. Baru mau ta'aruf langsung nazar gitu ya. Apalagi kayak tadi ta'arufnya dengan 10 ahwat di waktu yang bersamaan tinggal bandingin doang tuh fotonya tuh. Ya, bandingin dan sebagainya. Ada beberapa adab dalam nazar. eh Tadi saya lupa adab ta'aruf tadi ya. Adab ta'aruf satu lagi lupa. Salah satu adab ta'aruf hendaknya ta'aruf itu satu lawan satu dulu. Kok satu lawan satu ya? Satu per satu. Ini salah satu adab ta'aruf. Ada ta'aruf apa? Kalau ta'aruf itu hendaknya selesaikan dulu satu yang dengan yang satu ini. Paham nggak jemaah? Jumlawan ini paham ya? Insya Allah mudah-mudah paham. Jadi kalau ta'aruf itu selesaikan satu dulu. Ta'aruf dengan satu orang dulu. Ya, selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, baru ganti. Kalau selesai nggak jadi, baru ganti yang lain. Maka di antara ada ta'aruf yang kalau saya nggak setuju ya, kalau saya nggak setuju, ta'aruf dengan banyak orang. Ini nggak sesuai adab kayaknya. Kalau saya bilang ya, artinya ini adab yang kalau saya sih hindari ya, ta'aruf dengan banyak orang. Dari mana kita tahu ini? Mungkin sebagian ulama mengatakan boleh, tapi ada namanya adab. Beda antara boleh sama adab. Boleh. Contoh misalnya ya, boleh nggak kita keluar rumah, ya laki-laki keluar rumah nggak pakai baju, tapi nutup pusar, boleh nggak? Boleh nggak laki-laki? Boleh nggak laki-laki keluar rumah, ya dia nutup aurat, pakai celana 3/4, tapi pusarnya ketutup, boleh nggak laki-laki keluar rumah? Boleh nggak? Boleh, tapi ada namanya apa? Adab, kayak gitu. Adab. Ustadz juga begitu. Saya misalnya ngisi kajian, saya pakai apa ya? Pakai baju bola gitu. Ngisi kajian, boleh nggak? Boleh nggak? Haram nggak? Makruh nggak? Boleh, tapi ada namanya apa? Adab. Begitu juga dengan ta'aruf. Adab ta'aruf itu selesaikan satu dengan satu dulu. Lagi ta'aruf sama satu orang, selesaikan dulu. Lanjut apa enggak?
Kalau nggak lanjut saya seorang lain nih. Kan gitu. Jadi di antara adab ta'aruf, jangan sampai ta'aruf itu ada 5 orang, 10 orang gitu ya. Banding-bandingin lagi. Dan biasanya kayak seperti ini dia nggak nikah-nikah. Kebanyakan milih, kebanyakan galau. Ya, kebanyakan maunya. Ya setelah milih, akhirnya dia pilih, saya mau sama yang ini. Dia nggak mau sama kamu. Kan gitu. Mau sih mau, tapi mau muntah, mau ini gitu ya. Kayak gitu ya. Ayo hati-hati makanya. Ini salah satu adab ta'aruf. Demikian juga nazar, makanya jangan tadi ikhwan ahlun nazar wa ta'aruf ya. Hari ini nazar ke Bandung, besok nazar ke Malang, besok nazar ke Surabaya. Bahaya kayak gini nih. Waduh ya. Ikhwan ahlun nazar wa ta'aruf gitu ya. Bahaya. Ini ada berapa adab nazar, perhatikan ya supaya berkah dan menjaga adab. Pertama, kalau nazar ini saya ambil dari ringkas dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika nazar tidak berkhalwat berdua-duaan. Makanya ketika nazar tuh umumnya main ke rumahnya, ditemani bapaknya, ditemani mahramnya. Ya, tidak dibenarkan nazar janjian ketemuan di pantai, di mall, di villa. Itu nggak boleh. Berdua lagi ya. Kita nazar yuk. Oke, di mana? Di mall. Habis itu kita lanjut ke villa, nginep lagi gitu. Ah, mantap dah. Ya, nggak boleh. Nazar tetap tidak boleh berkhalwat. La yahluwanna rajulun wa amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh laki-laki berkhalwat dengan perempuan kecuali dengan mahramnya. Kemudian yang kedua, adab nazar tidak boleh memakai sesuatu yang mengundang syahwat. Ya, karena tujuan nazar melihat ya. Jadi jangan sampai nazar pakai pakaian seksi, bahaya. Ya, tidak boleh ya. Jadi pakai pakaian biasa-biasa aja. Ya, pakai pakaian biasa-biasa saja untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dan mengecek sesuai dengan fakta. Ya, kemudian selanjutnya poin ketiga ini yang penting. Orang yang nazar memiliki prasangka kuat bahwasanya dia akan menikah, akan siap menikah. Jadi ibaratnya nazar itu tahap pernikahan kalau sudah 80-90% oke. Dan nazar itu adalah tinggal memastikan ini benar apa enggak. Paham ya maksudnya ya? Jadi nazar itu tahap nazar ini kalau kira-kira ya kalau nggak 70-90% sudah oke, udah oke semuanya. Dari fisik, dari apa, dari orang tua, dari ini dan sebagainya, itu semuanya sudah oke. Ya, sudah oke, sudah cocok. Barulah dia nazar untuk memastikan yang 30% ini. Mantap. Ya, jadi makanya jangan asal-asalan nazar, dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar. Ya, dan biasanya yang dirugikan nih pihak ahwat. Ya, dikit-dikit nazar gitu. Jadi pastikan dia sudah ini. Ya, bahkan ada ihwannya dikit-dikit nazar. Ya, pas dapat jelek, ya kan nggak mungkin bilang ke ahwatnya, Afan kamu jelek, nggak mau sama kamu kan nggak mungkin. Tapi dia pakai alasan-alasan ngeles. Afan, ibu saya nggak setuju sama yang ini. Lo jangan nazar dulu kalau gitu. Ya, biasanya begitu ihwan-ihwannya. Kenapa saya tahu begini? Karena dulu sekitar berapa belas tahun yang lalu saya pernah membantu ihwan nyari jodoh. Saya pernah bantu ya, bantu. Sekarang udah sibuk yang lain sekarang ya, sibuk sama anak-anak. Dulu pernah ya. Saya bantu ihwan ahwat nyari jodoh. Saya jadi perantaranya dulu. Ya, ada yang kayak gitu. Ya, dikit-dikit nazor ya. Kalau ahwatnya jelek nggak sesuai kriteria, padahal dia juga jelek gitu ya. Insya Allah ya. Dia jelek ya, dia juga jelek ya, udah hitam, pesek, kecil, hidup lagi. Enggak ya, insya Allah. Jangan apaan itu kita itu jangan ini bercanda tadi. Dia juga ini gitu ya. Tapi banyak maunya. Banyak maunya. Kemudian dikit-dikit minta nazor ya. Kemudian pas ini kenapa? Jadi maju nggak? Afwan, ini alasannya ibunya nggak setuju loh. Jangan begitu. Semuanya kompak dulu dong, selesai dulu baru nazor memastikan. Kayak begitu. Jangan dikit-dikit minta nazar, dikit-dikit minta nazar. Ini bukan adab yang baik dalam nazar. Ya. Dan biasa yang dirugikan ahwat gitu loh. Apalagi tersebar berita ihwan tersebut sudah menazar ahwat fulanah. Ya, kemudian nggak jadi maka sang ahwat itu hancur hatinya. Karena dia bertanya-tanya kok saya ditolak, jangan-jangan saya jelek, jangan-jangan saya apa. Atau tersebar berita ahwat fulan sudah dinazar sama ahwat fulanah sudah dinazar oleh ihwan fulan tapi ihwan fulan nggak mau, pasti jelek ahwatnya. Nah, gitu ya. Ini seperti itu. Ya, fikihnya kemudian poin kelima hendaklah laki-laki itu bertekad melamar. Jadi kayak tadi bukan iseng-iseng saja seperti itu. Ya. Nah, kemudian fikihnya mungkin ini yang terakhir, sekitar tersisa 20 menit ini ya. Ya selebihnya tanya jawab aja ya.
Mungkin nah, kemudian selanjutnya fikihnya adalah apa yang dilihat, apa yang dinazor. Ada berapa pendapat? Yang pertama yang dinazor adalah wajahnya saja dan telapak tangan. Ya. Kemudian selanjutnya ini yang dinazor. Kemudian pendapat yang kedua adalah dia bisa memandang apa yang ada yang perhiasan di situ. Misalnya leher kan ada ini ya. Leher kan ada kalung ya. Kemudian di tangan ada apa namanya? Gelang tangan, di betis, di kaki ada gelang kaki. Nah, jadi ada pendapat ulama yang mengatakan khusus nazar yang dia sudah tadi ya udah sekian 80-90% mau menikahi, maka ditemani oleh bapaknya dia bisa melihat apa? Bisa melihat pakaian perempuan tersebut dalam wujud pakaian rumahan. Jadi kepalanya, rambutnya kelihatan, tangannya kelihatan, sama kakinya kelihatan. Ibaratnya kalau perempuan tersebut lagi pakai daster. Ini ada yang mengatakan demikian boleh. Tapi dengan syarat perempuannya tidak tahu. Oleh karena itu kalau seperti ini, contohnya ya, contohnya sang perempuan sedang masak di rumah pakai daster, pakai apa, kemudian bapaknya panggil sini kalau mau lihat anak saya, itu lagi masak begitu. Ini kalau dia, makanya syaratnya adalah benar-benar siap nikah gitu. Siap nikah. Walaupun saya ketika nikah, saya pilih pendapat yang hanya bisa lihat wajah sama tangan saja. Itu saya lakukan. Yang saya lakukan ketika nikah dulu. Seperti itu. Ya. Jadi ingat ya, tadi tuh ingat ditemani mahram, kemudian bapaknya ngizinin tuh lihat anak saya lagi masak pakai daster. Itu boleh. Jangan ini jadi dalil ketemuan di villa gitu ya. Ketemuan check in bersama di hotel gitu. Alasannya nazar, jangan sampai begitu ya. Seperti itu. Baik, mungkin adik-adik ya, kemudian para jumluan dan jumluwati gitu, kita waktunya sudah tersisa 18 menit ya dari jadwal yang dijadwalkan. Mungkin lebih efektifnya kita tanya jawab saja ya, harapannya enak diskusi dan saya persilahkan untuk diskusi dan tanya jawab ya. Semoga saya bisa menjawab insyaallah. Masya Allah ada hadiah untuk yang bertanya ya. Masya Allah seperangkat alat sholat dan mengaji. Baik. Siap. Jazakallah khair Ustadz atas materinya. Ini menarik banget nih terkait dengan ta'aruf, nazar sampai tahap-tahap berikutnya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya secara interaktif juga boleh ya Ustadz ya. Boleh. Boleh kami persilahkan untuk mengacungkan tangan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, apabila kita tertarik dengan seorang akhwat di sosial media dan ada niatan ingin melamar dia, ingin bertemu dengan orang tuanya, bagaimanakah langkah syar'i yang harus kita lakukan? Terus, Ya. yang pertama. Terus yang kedua, dalam penulisan CV ta'aruf itu, hal-hal apa saja yang harus disampaikan? Apakah ada format khusus untuk CV ta'aruf biar nantinya biasanya kan nextnya itu setelah kita kasih CV ta'aruf itu mereka calon pasangan kita itu melempar lagi pertanyaan kayak misalnya ingin mendengarkan bacaan murotal Quran kita, nanya terus berapa jumlah hafalan kita, nanya hadis apa yang sudah kita hafal gitu. Nah itu kadang banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan padahal kita sudah menjelaskannya kadang di CV gitu. Ya, itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik ya. Jadi kalau tertarik sama seorang akhwat ini ya, seorang akhwat atau beberapa orang akhwat? Kita anggap satu ya gitu ya, satu dulu ya. Kalau tertarik ya, apakah disampaikan kepada orang tuanya? Disampaikan aja nggak apa-apa. Bilang. Bahkan kadang-kadang kalau ta'aruf itu mediasinya, perantaranya, keluarganya boleh itu. Kayak saya dulu sama istri, salah satu mediatornya ibunya. Jadi saya ada apa-apa ke ibunya bisa. Ya, atau sampai jadi kita sampaikan gimana? Ya, bisa ibu sama ayahnya dua-duanya. Ya, tapi saya pakai perantara juga dua-duanya. Tapi waktu itu ibunya yang aktif ngirim waktu itu, nanya-nanya. Ya, intinya tapi saya dulu pakai perantara, si ibunya jarang-jarang, ada perantara utama. Nah, jadi kita boleh sampaikan. Kemudian ketika bertukar informasi apa yang tukar CV ya, maka disampaikan yang general-general dulu. Ya, nama, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan gitu ya, suku, asal, keluarga, bapak, ibu, kerja di mana, saudara berapa, saudaranya udah nikah atau bagaimana, ya kemudian pekerjaan sekarang, aktivitas sekarang, kemudian hobi yang disukai. Jadi yang umum-umum dulu.
Nah, baru tukeran, baca dulu ya. Baca visi misi gitu baca. Nah, kalau sudah tertarik baru lanjutan. Sudah tertarik nih, oke saya tertarik kita lanjut. Nah, selama proses lanjut nih saling kirim pertanyaan lewat perantara. Ya tadi nanya berapa juz hafalnya, berapa ini saling terus sampai sampai kapan? Sampai mantep. Sampai mantep. Kalau masih ada yang pengen tanya kan tanyakan lagi, udah bolak-balik tanya lewat perantara. Sampai mantap apa yang ditanya tanya. Pokoknya jangan sampai beli kucing dalam karung. Tanya semuanya apa yang pengen ditanya. Ya cari informasi, tanya sampai ini. Ya, kalau memang di tengah jalan nggak serak, ya udah. Ya, tapi kalau serak, ya lanjut lagi, tanya lagi sampai itulah proses ta'aruf sampai dapat informasi yang kita buat kita tenang. Apa seperti itu. Ya, jadi itu proses ta'aruf yang seperti itu. Makanya ada yang berapa minggu, 1 bulan, 2 bulan, wajar tanya-tanya terus cari informasi dan terserah. Ya, kadang ada yang jawabnya kelamaan. Ya udah, kelamaan jawaban ini, udahlah. Kita berhenti aja, nggak apa-apa. Terserah. Ya, gimana mau bangun rumah tangga, jawab aja lama banget kayak gini gitu ya. Gitu, ditanya gitu ya. Kalau memang serius jawabnya cepet dong gitu lah. Kayak gitu ini kayak gitu-gitu ya. Jadi ya itulah proses ta'aruf ya. Nanti silahkan dijalani aja dulu, dicoba dulu ya. Gitu. Ya, demikian insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz Rehanul dan keluarga Mohon maaf coba dikeraskan dikit ya. Ini jomblo-jomblo harus semangat nanya. Bismillah, Ustadz saya pengen tanya nih gitu ya. Supaya ini apa namanya tadi itu kayaknya agak apa ya perlu juhud gitu ya. Oke. Oh ya adanya Masya Allah ya silakan Masya Allah. Seperangkat alat sholat dan alat mengaji Insya Allah siap-siap. Oke. Bismillah Ustadz. Oke keras ya mantap Ya. biar mantap biar enak dengernya nih. Izin Biar Ustadz, ahwat juga denger. Ada 2 pertanyaan mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu masih berhubungan dengan tadi pertanyaan pertama. Jadi pada saat proses ta'aruf itu kan kita bertukar biodata melalui perantara Ustadz ya, perantara mungkin dari bapak atau ibunya. Nah, tapi kalau misalnya ada suatu hal yang ingin kita tanyakan yang terkait dengan orang tuanya itu bagaimana Ustadz? Kan kita tidak mungkin bertanya hal yang memang apa namanya tanda kutip perilaku orang tuanya seperti apa, kan mungkin hubungan dia dengan orang tua seperti apa, kan agak tidak nyaman kalau kita memberikan pertanyaan itu kepada orang tuanya kan seperti itu. Apakah boleh kita langsung nanya via perantara lain atau seperti apa itu adabnya? Itu yang pertama. Kedua, mengenai tadi hal yang menarik Ustaz sampaikan tentang persiapan cek kesehatan sebelum pernikahan Ustadz. Itu bagi saya pribadi itu cukup penting karena kan memang di zaman sekarang ini kan mungkin kita tidak bisa melihat secara jelas Ustadz ya kalau misalnya ada orang yang kelihatannya baik atau seperti apa, tapi kita tidak tahu masa lalunya seperti apa. Nah, misalnya kita mengajukan cek kesehatan kepada calon kita, tapi kemudian mereka tidak berkenan, itu bagaimana sikap kita sebaiknya Ustadz? Ya baik ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kalau kita cari informasi tentang orang tuanya ya? Kalau orang tuanya, oleh karena itu kita perantara itu bukan hanya orang tua ya. Kalau bisa ada yang lain ya. Dan satu lagi ya saya lupa sampaikan tadi. Kalau perantara itu adalah yang sudah nikah. Perantara itu siapa yang sudah nikah. Jadi kita sama suaminya ke istrinya ke ahwatnya. Ya, perantara itu kayak sekarang kan tim Mumtazah kan sudah ini dia punya perantara gitu ya. Jadi jangan perantaranya sama jomblo gitu ya. Jadi perantaranya sama jomblo akhirnya ahwatnya nikah sama perantaranya. Ya gitu. Ya, nikah sama perantaranya ya. Jadi harus harus ini ya. Jadi selain dengan orang tuanya dengan ada perantara yang kita minta tolong. Ya itu bisa kita gunakan untuk bertanya tentang orang tuanya bagaimana secara lebih detail gitu ya. Pengen nanya apa kerja dan sebagainya seperti itu. Terus yang kedua tadi apa tadi? Tentang kalau misalnya kita mengajukan untuk cek kesehatan bersama sebelum menikah, tapi dari pihak sana tidak berkenan, itu seperti apa sikap kita Ustadz? Iya, tentang cek kesehatan saya bahas di sini secara ringkas ya. Nanti baca aja di e-book itu ringkasnya. Fatwa dari beberapa fatwa ulama itu tidak disarankan melakukan pemeriksaan kesehatan bersama sebelum pernikahan. Tidak disarankan kecuali kalau ada korinah atau indikasi. Contohnya misalnya ada indikasi dari keluarganya dia ada yang kena penyakit turunan cacat genetik, ada yang kena hemofilia, ada yang kena talasemia, ada yang kena sakit jantung bawaan.
Nah itu kan ya daripada nanti anak kita lahir cacat, mending kita periksa. Boleh kalau ada indikasi. Tapi hukum asalnya fatwa yang saya terjemahkan itu tidak disarankan. Dengan alasan apa? Yang pertama, hukum asal seorang muslim itu salim dan salimah, selamat. Yang kedua, kita punya fikih namanya al-uyub fin nikah. Kalau ada aib-aib yang terkait dengan tujuan pernikahan harus dikasih tahu. Kemudian yang ketiga, ini bisa merusak hubungan. Misalnya contohnya ya, ada orang siap-siap nikah, udah jatuh cinta, udah apa, periksa pemeriksaan kesehatan, tiba-tiba ada yang sesuatu yang mengganjal, ya, kemudian dia tidak terima, berarti selama ini kamu ini nggak terima aku apa adanya dong, gitu. Udah nggak jadi nikah aja deh, gitu. Kayak begitu ya. Jadi kamu nggak terima aku apa adanya, gitu ya. Baru ada kekurangan dikit aja, kamu sudah mau protes, mau apa, gitu-gitu, mempermasalahkan. Nah, jadi pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan itu hukum asalnya tidak dianjurkan, boleh apabila ada indikasi dan korinah. Mungkin demikian insyaallah ya. Baik, jazakallah khair Ustadz. Ustadz ini dari akhwat cukup banyak dan juga nanti ada sesi pertanyaan interaktif juga dari akhwat. Izin untuk bacakan satu kertas dari penanya akhwat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh akhwat berhias atau memakai bedak atau sekedar memakai lipstik pada saat prosesi nazar? Syukron, jazakallah khair. Iya, kalau dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam buku ini ya, dijelaskan bahwasanya hendaklah perempuan itu tidak tidak berpenampilan yang mengundang syahwat. Ya, jadi idealnya ya polosan. Justru biar suaminya tahu ya, tahu aslinya gimana gitu. Ya, karena zaman sekarang pakai riasan itu bisa menipu gitu ya, apalagi pakai bulu mata palsu, ya, bibir palsu, hidung palsu, ya, kemudian kontak palsu juga. Jadi sebenarnya wanita penuh kepalsuan sebenarnya ya. Tapi kalau ada apa-apa ya protes ke laki-laki, "Bang, cintamu palsu, Bang." Ya, siapa yang palsu nih gitu ya. Ya oleh karena itu ya ini saran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, itu intinya adalah jangan sampai mengundang syahwat ya. Ya justru kalau mau yang apa yang alami saja. Justru laki-laki pengen tahu mana yang alami. Karena nanti kalau sudah nikah di rumah itu yang nampak yang alami terus. Kan nggak mungkin 24 jam make upan terus ya. Justru di rumah justru suami tahu, oh, ini aslinya yang saya lihat terus nanti di rumah gitu. Ya, bukan yang lipstick ya, bibir merah, alisnya digambar ya. Ya, hidungnya ditarik ya, pipinya kemudian pakai apa blush dan sebagainya. Kayak gitu ya, giginya dikawat ya. Justru pengen cari yang asli. Jadi ya sarannya intinya begitu ya, tidak mengundang syahwat. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair. Baik, berikutnya pertanyaan akhwat sesi interaktif Ustadz. Ya. Yang dari bawah, pertanyaan akhwat Ya. sesi interaktif dari bawah. Kami persilahkan untuk akhwat yang ingin bertanya bisa menggunakan mic-nya. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan panitia selalu dirahmati oleh Allah dan semua peserta diberikan kemudahan untuk bisa Amin, ya mendapatkan pasangannya masing-masing. Amin ya Rabbal. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya, untuk dalam sesi ta'aruf ini ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ingin ditanyakan, misalnya ditanyakannya lebih ke private gitu Ustadz, berdua apakah diperbolehkan, karena bila misalnya ditanyakan di depan orang tua tidak enak, atau di depan perantara itu lebih ya inginnya lebih private gitu. Kalaupun memang boleh itu bisa dilakukan dengan seperti apa, apakah via telepon saja atau bagaimana gitu, karena untuk mendapatkan data tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari paparan Ustadz yang terkait pemeriksaan kesehatan, untuk pemeriksaan kesehatan ini kalau memang keduanya berkenan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, apa yang batasan apa gitu Ustadz, karena sempat juga searching kalau untuk wanita kan hanya di area USG sama di luarnya saja, terus tapi kalau untuk di pria harus mengambil sperma. Nah itu seperti apa ya Ustadz? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi saya suaranya kenceng nih, bagus ya. Cuma tadi menggema kayaknya ya. Oke, tapi saya bisa nangkep beberapa. Yang pertama itu kalau ada pertanyaan yang sensitif kayaknya ya. Pertanyaan sensitif, pertanyaan yang kalau ditanyain itu nggak enak kayaknya ya. Nah, bagaimana cara bertanyanya? Jawabnya selama ta'aruf itu justru kita tanya sampai rinci. Ya, tanya sampai rinci sampai hati kita tenang. Jadi jangan sampai menikah itu apa ya masih ada yang mengganjal, itu malah nggak bagus. Tidak disarankan malah menikah tapi masih ada yang mengganjal belum ditanyakan. Ya, ini jangan. Karena nanti ketika sudah menikah ternyata apa yang mengganjal itu terbukti, meledak langsung, meledak. Jadi memang ditanyakan aja, cuma kata-katanya diatur dengan bagus. Ya. Jadi kata-katanya itu diatur. Ya, pengen nanya, tanya jadi walaupun pertanyaannya sensitif. Ya. Misalnya ya kalau di Jabodetabek ini kan ya kita semua tahu biaya hidup tinggi ya. Biaya hidup tinggi di Jabodetabek ya dibanding kota-kota lain, apalagi bandingnya Jogja tempat saya. Jogja mah Masya Allah. Di Jogja 5 juta foya-foya. Ya kalau di sini 5 juta ya kalau istilahnya kalau masuk warung Padang cuma dapat airnya doang gitu ya, enggak makan tiap hari gitu ya. Jadi misalnya contoh ya di Jabodetabek ya kita yang realistis saja. Di sini biaya hidup tinggi. Ya kemudian ada Iwan ngelamar pengen nanya gaji per bulan take home berapa? Tanya. Jangan enggak apa-apa tanya. Walaupun ini kayaknya sensitif, walaupun nanti dinilai, oh ini belum apa-apa udah matre nih. Ya, ahwatnya matre, belum apa-apa nanya gaji, tapi kan nggak apa-apa daripada ganjel ntar. Tanya aja sebulan berapa gajinya, take off, nggak apa, tanya. Berhak itu. Boleh. Ya, karena yang realistis aja nih kita beda nih di ibu kota nih. Apa ya, keras ya. Biaya tinggi, tanya aja nggak apa-apa. Daripada ganjel ya, daripada nanti ternyata setelah nggak ditanyain ganjel setelah nikah didapatin ternyata suaminya yang sudah menikah calon pengantin baru nggak punya duit, malas kerja, serabutan, nggak tanggung jawab lagi ya. Nah ini jadi meledak ntar. Jadi tanya cuma pakai kata-kata yang baik, kan bisa diatur kata-katanya ya. Jadi tanya jangan sampai ada yang mengganjel. Kemudian pertanyaan yang kedua. Saya ingat dulu nih pertanyaan yang kedua tuh poinnya apa ya? Ustadz Afwan, yang pertanyaan pertama anak, kalau pertanyaannya itu kan sensitif, jadi tidak enak untuk didengarkan perantara juga orang tua. Apakah bisa bertanyanya itu berdua gitu Ustadz? Kalau memang bisa, apakah bisa via telepon atau seperti apa gitu? Maksudnya ditanya ke orang lain? Ditanya ke beliaunya tapi dengan via telepon misalnya, tapi karena privasi, maksudnya biar lebih tahu datanya, tapi kalau tanya langsung ya? Iya betul Ustadz. Oh gitu ya. Betul. Ya. Tapi insya Allah tetap adabnya, tetap maksudnya suaranya tidak di mendayu-dayu dan segala macam gitu karena ya? Memang ingin mendapat datanya aja gitu Ustadz. Ya boleh, sebenarnya boleh ya. Jadi sebenarnya nanya langsung tuh boleh sebenarnya. Cuma itu dalam rangka mencegah. Jadi kalau ya terpaksa sesekali karena ini pertanyaan sensitif, jangan-jangan kalau dijawab ntar perantaranya tahu gitu ya. Jadi sesekali boleh, asalkan nanya-nanya apa? Asalkan ya dijaga rahasia, kemudian dan jangan lanjut terus gitu ya. Ya nanya bagian itu saja. Itu boleh ya. Mungkin karena kalau nanya lewat perantara, misalnya nanyanya aib. Nanti perantaranya tahu dong dia punya aib gitu ya, jelasin gitu. Nah, ini berarti boleh nanya langsung. Ya asalkan ya tadi ya mungkin nanya bagian itu saja, selebihnya diloncati. Mungkin begitu ya insya Allah ya. Tadi pertanyaan kedua tadi apa tadi ya? Tentang. Iya pertanyaan kedua Ustadz, kalau kedua belah pihak calon ya pasangan ini bersepakat mau tes kesehatan Ustadz. Nah ini batasan tesnya itu seperti apa? Karena setelah dipelajari untuk ihwannya itu harus mengeluarkan sperma. Terus kalau ahwatnya juga kan harus diperiksa walaupun di luar gitu ya Ustadz. Ya. Nah itu sebaiknya apakah memang tidak usah saja atau seperti apa baik. Gitu Ustadz? Ya baik ya, kalau di luar negeri pemeriksaan kesehatan lengkap. Ya. Jadi biasa, orang barat biasa, mereka kan pakai istilahnya pakai
Pokoknya logika gitu ya, logika banget mereka gitu ya, yang realistis saja gitu. Nah, kalau di luar negeri diperiksa lengkap. Mulai dari darahnya, paru-parunya, jantungnya, sampai pemeriksaan sperma untuk tahu dia subur apa enggak. Bahkan pemeriksaan kromosom tadi ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia ini tadi fatwa ulama di Indonesia dan negeri kaum muslimin ya, itu eh, fatwa ulamanya pemeriksaan kesehatan itu hukum asalnya jangan. Asalkan ada indikasi. Nah, sekarang ada nggak indikasi seorang orang tersebut mau diperiksa? Ada nggak indikasi? Kalau tadi misalnya disebutkan pemeriksaan, kalau dia dibilang tadi kalau dia pemeriksaan sperma, ada nggak indikasi kalau dia itu nggak subur? Ada nggak indikasi? Kalau nggak ada nggak usah. Jadi tadi penjelasannya boleh periksa kalau ada indikasi. Karena hukum asalnya Muslim itu salim dan salimah, selamat fisik dan ini dan fisik dan mentalnya, seperti itu. Ada nggak indikasi? Mungkin contoh ya dalam kasus medis ada laki-laki dia terkena mungkin dia terkena apa ya, terkena kanker, dia minum obat kemoterapi, maka rusak ininya, spermanya rusak. Nah, mungkin kalau dia menikah, dia sih terima dengan kankernya, tapi ingin memastikan dia ini subur apa enggak, periksa boleh. Asalkan ingat ada indikasi kayak gitu. Ada indikasi yang nyata baru periksa, seperti itu ya. Ya. Jadi kalau masalah pemeriksaan kesehatan itu kita santai aja ya. Dan kita beda dengan Barat. Di Barat kan dia HIV, hepatitis, seks bebas. Mereka biasa sana. Ya, bahkan sempat ada berita di Australia terjadi wabah sipilis. Wabah sipilis di Australia. Karena seks bebas, nular dengan cepat. Dan alhamdulillahnya kita masih di Indonesia ya. Seperti itu, hukum adat muslim. Ya, ingat tetap boleh asalkan ada indikasi dan asalkan ya tidak menyakiti hati gitu ya. Karena kalau sudah menyakiti hati ya pasti nggak jadi nikah gitu. Nggak lanjut ta'arufnya, seperti itu ya. Mungkin demikian soal. Ya, mungkin satu lagi ya. Udah jam 2. Jam 2 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya. Semoga semuanya yang di sini sehat selalu. Izin bertanya Pak Ustadz, jadi kalau misalnya untuk ta'aruf itu, mungkin kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh sang perempuan dan laki-laki untuk bisa mengenal satu sama lain, tapi masih dalam batasan syariat Pak Ustadz. Misalnya kan ada yang bilang kalau mau mengenal seseorang itu misalnya syafar bareng Pak Ustadz. Nah, apakah misalnya diperbolehkan jika pergi dengan keluarga besar dan misalnya orang yang calon supaya bisa mengenal sifat dari laki-laki tersebut, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Iya. Jadi selama tidak melanggar syariat boleh. Boleh nggak misalnya proses ta'aruf itu dengan cara ikut dengan keluarga besar? Boleh aja. Asalkan tidak ada pelanggaran syariat di situ. Contoh misalnya nih dia pengen ta'aruf ya, kemudian akhirnya ikut jalan-jalan sekeluarga. Ya selama di situ ada bapaknya nggak apa-apa, boleh gitu ya. Tapi sebenarnya esensi dari ini apa gitu kan, cuma jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang gitu, cuma ini doang apa istilahnya ya, esensinya apa, kecuali ketika itu ada ngobrol, ada tanya jawab, ada apa, itu boleh. Jadi boleh ya seperti itu ya, ngumpul keluarga besar, saling ngelihat, kemudian saling ngelihat lirik, boleh asalkan dia pengen nazar saat itu. Jadi boleh ya, ta'aruf dalam keadaan seperti itu ya. Memang pernah seperti itu juga ya, jadi pas ada acara keluarga dia datang, ini juga datang, dan dalam keadaan kumpul keluarga, di situ ada bapaknya, bukan kholwat ya. Ya, jadi boleh kemudian sering lihat, sering lirik, nggak apa-apa, namanya juga nazar. Ya, calon begitu. Ya, nazar ngelihat, ini boleh. Tetapi hakikat ta'aruf itu adalah tadi ya, lebih ke arah informasi, tanya jawab, apa informasinya apa, menggali. Dan ta'aruf itu bukan hanya tanya jawab, tapi juga minta informasi dari orang lain. Ya, tanya temannya, tanya sahabatnya, tanya teman mainnya, tanya teman kampungnya, tanya bagaimana. Semuanya dapat informasi semuanya. Informasi tentang dia. Yang penting baik untuk masa depan maupun dari masa lalu, yang penting-penting saja. Seperti itu. Ya, jadi boleh insya Allah selama tidak melanggar syariat ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Tutup insya Allah. Insya Allah.
Iya, Taib Ustadz, jazakallah khairan atas materinya. Insya Allah kita setelah ini akan break dan akan masuk ke sesi kedua bersama guru kita Ustadz Riza Afrizal. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Ustadz, semoga Allah mudahkan aktivitasnya setelah ini, dan juga bagi jamaah kita bisa santai-santai dulu. Insya Allah 10 menit akan masuk lagi Ustadz Riza Afrizal untuk sesi yang kedua, yaitu fikih ta'aruf sesuai syar'i. Nanti juga pada asar kita lanjut dengan Ustadz Riza Afrizal terkait dengan hak dan kewajiban. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.